Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim global di Indonesia. Nah, apa pengertian perubahan iklim itu? Perubahan iklim global adalah perubahan iklim merupakan suatu perubahan cuaca dalam jangka waktu panjang. Nah, sesuatu perubahan iklim tertentu di suatu wilayah itu mempunyai pemanasan global yang lebih lengkap mengenai perubahan iklim, yaitu mempunyai definisi, faktor penyebab, dan ada juga dampak dan upaya. Nah, iklim merupakan suatu susunan atau rata-rata cuaca yang juga mempunyai penanda atau keadaan dalam suatu iklim tertentu. Nah, iklim sendiri berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara komponen dengan secara menerus dan interaksi untuk komponen yang eksternal, misalnya saja dengan erupsi vulkanik. Nah, penyebab perubahan iklim itu apa saja? Nah, penyebab perubahan iklim itu ada yang pertama ada efek rumah kaca. Gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim pertama berasal dari gas-gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca bisa juga berkondensasi di atmosfer bumi saat ini pada 40% lebih tinggi jika dibandingkan saat industrialisasi mulai terlebih dahulu. Nah, yang kedua, peningkatan emisi. Penyebab perubahan iklim yang kedua berasal dari peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia. Misalnya saja pembakaran hutan, batu bara, dan gas yang menghasilkan nitrogen pada karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Gas-gas ini berinflasi hingga kemudian menjadi efek pemanasan yang sangat kuat, yaitu hingga 23.000 lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Nah, yang ketiga, pemanasan global. Pemanasan global itu menyebabkan perubahan iklim lainnya berasal dari aktivitas pemanasan global, pembangkit listrik, dan instalasi industri lainnya. Nah, yang kedua, suhu rata-rata global ini sendiri mempunyai 0,85 derajat Celcius. Pada masa praindustri dinilai pada ilmuwan sebagai ambang batas, di mana kemudian dapat beresiko jauh lebih tinggi bahwa perubahan yang berbahaya serta berbagai bencana di lingkungan global. Hingga saat ini banyak di antara negara yang menanamkan kepada warga tentang pentingnya menjaga pemanasan di bawah 2,2 derajat Celcius. Yang keempat, perubahan orbit manusia. Nah, apa perubahan orbit manusia itu? Perubahan orbit bumi. Penyebab terjadi perubahan selanjutnya berasal dari orbit bumi yang mengalami perubahan. Kadang ia hampir melingkar di elips bumi, kadang ia hampir mengenai matahari saat ia bergerak mengelilingi orbitnya. Nah, dampak perubahan iklim apa saja? Nah, dampak di perubahan iklim itu ada satu, kepunahan ekosistem. Apa itu kepunahan ekosistem? Kepunahan ekosistem itu kemungkinan terjadi kepunahan ekosistem, yaitu pada spesies hewan dan tumbuhan pada 20-30%. Hal ini bertambah oksigen atmosfer bumi serta kenaikan suhu rata-rata global sebanyak 1,5 sampai dengan 1,2 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu ada pangan dan hasil hutan. Diperkirakan produktivitas pertanian yang berada di daerah tropis akan mengalami penurunan jika terjadi kenaikan suhu rata-rata global di antara peningkatan resiko bencana kelaparan, meningkatnya frekuensi banjir, serta keringanan kemudian akan memberi dampak buruk terhadap produksi lokal. Nah, sehingga yang dilakukan oleh manusia dapat warganya kemudian terpaksa berpindah ke area lain. Nah, misalnya kayak perpindahan suatu ke tempat ini ke tempat daerah lain begitu.
Nah, yang ketiga itu ada pesisir dan dataran rendah. Dataran rendah daerah pantai yang akan rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan erosi pantai. Nah, kerusakan erosi pantai itu resiko terbesarnya yang dihadapi adalah padatnya penduduk di area dataran rendah dan tingkat adaptasi dengan nilai yang rendah. Selain itu, sesungguhnya penduduk yang paling terancam punah ialah berada di Afrika dan delta Afrika. Serta kalau di Asia itu misalnya di pulau-pulau kecil seperti Indonesia kan beribu banyak pulau. Nah, salah satunya berada di pulau-pulau kecil yang bermukim di pulau tersebut. Nah, yang keempat itu ada sumber dan manajemen air tawar. Nah, hingga saat ini ketersediaan air di daerah subpolar, air sungai daerah tropis basah mengalami peningkatan sekitar 10-40%. Nah, semakin menaik hingga akhirnya berbagai daerah yang kini mengalami kekeringan kemudian akan semakin menjadi parah kondisinya karena kekeringan air. Nah, yang kelima, industri pemukiman dan masyarakat. Nah, industri pemukiman dan masyarakat itu yang rentan umumnya pada daerah bantaran sungai, pesisir, atau di wilayah tepi pantai yang dekat dengan pesisir pantai tersebut. Nah, komunitas ekonomi di bawah sendiri saat rentan dengan kapasitas adaptasi yang mereka miliki sangat terbatas. Nah, karena juga kan di sekitar pantai kadang juga memiliki persediaan juga makanan dan air. Nah, yang keenam itu ada kesehatan. Produk yang kapasitas beradaptasi rendah akan kian rentan terhadap penyakit yang melanda. Umumnya gizi buruk, misalnya diare. Kita yang tidak menjaga kesehatan kita akan terkena penyakit yang mengakibatkan pada diri kita sendiri. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim adalah yang pertama itu ada sektor energi, yang kedua ada sektor transportasi, yang ketiga sektor gedung, yang keempat sektor industri, dan yang kelima sektor kehutanan. Nah, begitulah menurut saya hasil perubahan iklim global yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa dipahami dan menambah wawasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.